Selamat pagi, saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Kami dari Lentera Kehidupan Literatur mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara sekalian. Pendeta Somiman Saud akan menyampaikan firman Tuhan melalui video klip ini yang dikonvert ke dalam YouTube. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nah saudara, jikalau firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi saudara sekalian, beritahukanlah kepada teman-teman yang lain. Kalau saudara hendak menghubungi Pendeta Somiman Saud, saudara bisa kirim email kepada beliau dengan email saumiman@gmail.com saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan yang sebentar akan saudara dengarkan ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan, saudara. Selamat bertemu kembali, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melihat satu tema yang saya beri judul Tanda Awas Seorang Pemimpin. Dasar Alkitabnya saya ambil dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. Saya bacakan buat saudara. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tanggal 10 November 1996, terjadi peristiwa yang sangat tragis bagi seseorang petinju yang diberi gelar leher beton, yaitu Mike Tyson. Ia dihabisi oleh Evander Holyfield 11 ronde. Tentu ini merupakan berita yang cukup mengagetkan saudara, terutama di meja bandar pertaruhan tinju. Umumnya orang-orang berkesimpulan bahwa antara Mike Tyson dengan Evander Holyfield itu perbandingannya 25-1. Tetapi kenyataannya Mike Tyson kalah, saudara. Nah, dari hasil komentar beberapa reporter televisi dan para wartawan umumnya, mereka berkesimpulan bahwa Mike Tyson itu terlalu menganggap enteng lawannya. Dia merasa diri hebat, dia merasa sombong, tinggi hati. Nah saudara, setiap orang cenderung berbuat demikian. Setiap orang cenderung jatuh, terutama tatkala ia berada pada posisi yang tinggi dan atas. Demikian juga tentunya bagi para pemimpin. Nah, dalam hal ini yang kita bicarakan adalah pemimpin rohani. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa, maha segalanya, sehingga terbuai dan kurang waspada. Kita perlu ingat terus bahwa iblis tidak pernah tinggal diam dan tidak ada istilah belas kasihan dalam kamusnya. Tidak ada cuti bagi si iblis. Dia senantiasa akan merongrong anak-anaknya. Anak-anak Tuhan maksud saya. Nah, hari ini ada 5 tanda awas bagi seorang pemimpin yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, biasa saudara, sombong. Realitanya bahwa seseorang tatkala kedudukannya sudah naik sampai pada tingkat pemimpin dan menjadi terkemuka, hal ini akan menyebabkan timbul rasa puas diri dan
kebanggaan yang terselubung. Dan kalau tidak disingkirkan, maka akan menghalangi pekerjaan pelayanan bagi kerajaan Tuhan. Sebab setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 16 ayat 5. Nah, ayat ini cukup keras menyoroti setiap orang secara tajam. Tidak ada hal yang lebih menjijikkan bagi Allah daripada kesombongan akan diri sendiri. Saudara, kesombongan merupakan suatu dosa yang paling tidak disadari oleh korbannya. Tetapi kita tidak perlu gusar dan takut. Ada 3 cara untuk menguji diri saudara, terutama diri sendiri kita. Apakah kita terjatuh ke dalam sombong atau tidak? Coba jujur saja Anda menilai diri sendiri. Yang pertama, marilah menguji dari hal dibelakangkan. Pertanyaannya, bagaimana reaksi kita jika orang lain dipilih untuk menjalankan tugas yang kita harapkan atau kita inginkan? Lalu bagaimana pula jika orang lain diusulkan sementara kita dilupakan? Jika orang lain melebihi kita di dalam berbagai karunia dan prestasi, bagaimana sikap kita? Apakah kita merasa sakit hati, kecewa, marah? Jika perasaan seperti itu masih ada, itu berarti kita tidak bisa menerima keadaan yang demikian. Yang kedua, marilah menguji kejujuran. Pada saat kita dengan jujur mengeritik diri sendiri, kita akan mengatakan banyak hal mengenai diri kita yang memang kita maksudkan. Tetapi bagaimana kalau kata-kata kritik itu muncul dari mulut orang lain, terutama lawan-lawan kita yang mengatakan tepat seperti itu mengenai kita? Apakah kita bisa menerima dengan sukacita juga? Atau kita justru menyimpan dendam, rasa sakit hati, marah? Penilaian ini hanya dapat kita ukur melalui hati nurani kita yang sejujur-jujurnya dan sedalam-dalamnya. Yang ketiga, marilah kita menguji kritik. Apakah kritik yang disampaikan kepada kita menimbulkan kebencian dan kemarahan dalam hati kita dan menyebabkan kita segera membenarkan diri sendiri? Apakah kita akan segera membalas kritik dengan kritik lebih tajam lagi? Apakah kita akan menyimpan kejengkelan, kemarahan, dendam, kusumat, saudara? Coba uji diri kita sendiri. Kalau semua hal itu masih tercantol dalam hidup kita, itu berarti masih ada sisa-sisa kesombongan dalam hidup kita. Yang kedua, tanda awal seorang pemimpin itu mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, mementingkan diri sendiri sama jijiknya dengan kesombongan. Nah, sifat ini akan mengakibatkan seseorang senantiasa merasa kasihan pada diri sendiri dan kaitannya selalu pada diri sendiri, bukan diri orang lain, apalagi terhadap Tuhan. Pemimpin yang sudah lama duduk dalam suatu jabatan sering menghadapi resiko ini. Salah satu cerita mengenai Nabi yang memakai cadar dapat kita ambil sebagai pelajaran yang cukup menarik, saudara. Nabi ini yang memancarkan dan menyinarkan terang di antara guru-guru sebangsanya mengenakan cadar untuk menutupi mukanya. Karena kemuliaan wajahnya demikian besar sehingga tidak seorang pun tahan memandangnya. Tetapi akhirnya cadar itu semakin usang dan menjadi rusak. Kemudian orang-orang mulai mengetahui bahwa ia hanyalah orang tua yang berwajah buruk, yang mencoba menyembunyikan keburukannya. Nah, dari cerita ini kita dapat pelajaran bahwa di hadapan manusia kita bisa menutupi keburukan kita demi mementingkan diri sendiri. Nah, orang yang mementingkan diri sendiri cenderung egois, saudara. Maunya ia sendiri yang lebih dari orang lain. Semua mau dikerjakan sendiri. Borong,
semua mau diurus sendiri. Nanti juga mau cari nama sendiri. Nah, kesempatan-kesempatan pasti tidak pernah diberikan lagi kepada orang lain. Jangan harap, saudara. Akibatnya, ia sering curiga, takut posisinya tergeser, takut tanda kutip penggemarnya berkurang, takut segala-galanya. Lama-kelamaan orang ini bisa stres, dan tingkah lakunya menjadi aneh. Akhirnya, dia sulit menerima orang lain, bahkan orang-orang yang merupakan teman sejawatnya. Dia sulit menerimanya, karena mementingkan diri sendiri. Maka sungguh merugikan, karena akhirnya dia harus mengerjakan semuanya. Yang ketiga, kepopuleran atau golongan. Nah, saudara, memuji kepribadian seseorang tidak hanya terdapat dalam pengajaran komunisme. Pada zaman Rasul Paulus, ada kecenderungan ini muncul juga di kota Korintus. Dan berlangsung terus hingga sekarang. Selalu ada orang-orang yang tidak bijaksana, yang menghormati pemimpinnya dengan cara yang berlebihan dan tidak semestinya, dan cenderung memihak kepada satu dari yang lain. Akhirnya timbul golongan A dan golongan B. Kebiasaan ini lazim terjadi di Korintus, dan menyebabkan Rasul Paulus menulis, karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, dari golongan Apolos. Coba nanti ada waktu baca 1 Korintus 3 ayat 4-6 dan ayat 9. Sekali lagi, secara sadar, tidak seorang pun yang tidak ingin menjadi populer dan terkenal, saudara. Namun yang menjadi persoalannya, pemimpin rohani tentu lain. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Oh saudara, ayat ini sungguh membangunkan saya dari tidur. Kenapa? Karena saya pikir kalau saya mendapatkan kritikan daripada orang lain, itu berarti saya yang celaka. Ternyata bukan. Justru Yesus mengatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Saya sadar bahwa saya pun sebagai manusia tidak bisa membuat orang semua memuji. Ada saja kritikan dari orang-orang tertentu. Dan kemudian Yesus mengatakan kalimat yang sejalan dengan itu. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ini kontrasnya, Lukas 6 ayat 22. Nah, saudara, ini satu contoh kemanapun George Whitefield pergi, ia selalu sangat terkenal. Namun ia semakin jemu dengan itu semua, dan seringkali ia merasa iri pada orang biasa yang masuk restoran dan memilih makanan kesukaannya tanpa seorang pun menghiraukan kehadirannya. Tetapi ia tidak selalu merasa demikian. Pada permulaan karirnya, ia katakan, hidup terhina itu sama saja dengan mati. Tetapi ditertawakan orang lebih buruk lagi. Tetapi saya sudah cukup melihat kepopuleran untuk merasa jemu karenanya, katanya, kepada orang-orang yang mengingatkan bahwasanya kepopuleran itu penting. Lalu ia menjawab, saya sangat berterima kasih kiranya Allah memberi pahala kepada Anda, karena Anda memperhatikan hidup saya. Sedangkan mengenai apa-apa yang dikatakan musuh-musuh saya mengetahui hal-hal tentang diri saya. Saya mengetahui hal-hal tentang diri saya yang lebih buruk daripada yang mereka katakan mengenai saya. Saudara, George Whitefield itu tidak mengharapkan pujian. Justru kritikan membuat dia lebih senang. Karena dia katakan apa yang dikritik oleh orang lain itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dia merasa lebih bobrok daripada kritikan orang lain sebenarnya. Nah, saudara, luar biasa orang ini. Dia penuh dengan rendah hati.
Yang seterusnya, yang keempat, merasa sangat diperlukan. Nah, banyak pemimpin yang besar pengaruhnya, saudara, ia merasa besar pengaruhnya, jatuh dalam menghadapi pencobaan bahwa dirinya tidak mungkin digantikan orang lain. Dia pikir kalau tidak ada dia, orang lain tidak bisa. Atau dengan kata lain, ia hendak mengatakan, tanpa diriku, semua akan hancur. Seorang pemimpin rohani atau pemimpin gereja yang menganggap dirinya sangat diperlukan oleh gereja yang dilayaninya, ia telah melakukan suatu perbuatan yang sangat merugikan. Seharusnya sejak semula ia bertujuan untuk tetap di belakang, mengembangkan sikap bergantung pada Tuhan dengan sungguh-sungguh di antara para anggotanya, dan melatih orang-orang rohani untuk secepat mungkin mengambil tanggung jawab pekerjaan selengkapnya. Tapi saudara, jangan heran kalau sampai hari ini saudara juga menemukan orang yang demikian. Orang yang merasa dia yang berkuasa, tanpa dia tidak bisa segala-galanya. Oke lah, hari ini engkau berkuasa, tapi tunggu, ada waktunya. Jika Tuhan mengizinkan engkau tetap berkuasa, puji Tuhan, karena kasih karunia Dia. Itu sebabnya saudara sebagai seorang pemimpin, jangan merasa bahwa diri saudara dan saya itu sangat diperlukan. Pada saat Robert McCheyne mengalami saat-saat yang penuh berkat dalam pelayanannya, maka setelah ia pulang dari kebaktian, biasanya ia berlutut secara simbolis, menyerahkan mahkota kesuksesannya kepada Tuhan yang berhak memilikinya. Kebiasaan ini dilakukan untuk mencegah dia menyombongkan diri atas kemuliaan yang merupakan milik Allah. Seorang penulis menyimpulkan bahwa sikap bijaksana ini adalah sikap yang hati-hati, waspada terhadap bahaya, mengkultuskan diri. Dia mengatakan demikian, kalau berhasil, jangan berkokok. Kalau tidak berhasil, jangan berkeok-keok. Ya, kalau berhasil, jangan berkokok. Kalau tidak berhasil, jangan berkeok-keok. Seringkali waktu berhasil, dia katakan, saya yang lakukan ini. Tapi waktu gagal, ini gara-gara dia. Ini gara-gara dia. Ini gara-gara dia. Nah, orang ini adalah orang yang berkokok dan orang yang berkeok-keok, saudara. Mudah-mudahan bukan saudara, bukan juga pemimpin yang ada di gereja saudara. Penolakan, saudara. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita tadi menggambarkan kepada kita bahwa Rasul Paulus secara jelas mengatakan apa yang bakal terjadi terhadap dirinya dan tentu berlaku terhadap diri kita. Jangan kita melayani Tuhan sebagai suatu kesibukan saja. Daripada saya di rumah gak ada kerjaan, daripada saya nganggur, ya saya melayani Tuhan. Bukan begitu. Kita begitu sibuk mengorbankan waktu, uang, dan sebagainya, tapi kita tidak mendapat apa-apa. Itu sama seperti pekerjaan sosial. Melayani dengan pekerjaan sosial tidak beda jauhnya kalau tanpa Yesus yang diberitakan. Itu sama dengan seorang kernet yang sedang mengajak orang di terminal, yuk pergi ke puncak, yuk pergi ke Surabaya, yuk pergi ke Semarang, yuk pergi ke terminal kemana, ke kota apa gitu. Tetapi dia sendiri tidak ikut pergi. Dia hanya mengajak-ngajak orang pergi, dia tidak ikut pergi. Kata yang diterjemahkan untuk ditolak itu sama dengan dibuang. Biasanya dipakai untuk logam dan dikenakan pada logam yang tidak tahan uji. Nampaknya Rasul Paulus memegang peran ganda. Satu pihak sebagai peserta, juga pembawa berita. Jadi dia bukan hanya agen para wisatanya, tetapi sekaligus turisnya. Dia bukan kernetnya, tapi sekaligus turisnya yang ikut pergi. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing.
kalau kita merasa sebagai pemimpin, apakah kita sudah berhati-hati terhadap tanda awas ini? Oke saudara, mari kita sama-sama melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati, supaya sewaktu Tuhan Yesus datang, kita pun dikenalnya, kita pun diterimanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengar doa kami. Engkau Maha Kasih, Engkau yang menyelidiki hati kami terdalam. Jikalau dalam hati kami, diri kami ada kesombongan, oh Tuhan, singkirkan kesombongan itu. Jikalau dalam diri kami masih melekat hal mementingkan diri sendiri, oh Tuhan, singkirkan itu. Kalau dalam diri kami melekat akan kepopuleran atau golongan tertentu, Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami merasa sangat diperlukan, oh Tuhan, sungguh besar dosa kami. Tuhan, kami takut terjadi penolakan dari Engkau. Manusia mungkin menolak kami oke-oke saja, karena manusia hanya melihat di depan mata. Tetapi Tuhan, kami takut Engkau yang menolak kami, Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semua kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Berkati Tuhan kami dimanapun kami berada, supaya kami jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.